Sebelum kita mulai, kita akan membaca renungan, mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Mei Sasti Saragi sekaligus doa pembuka. Silahkan. Eh, Suaranya belum terbuka. Ya. Iya, selamat malam kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai Zoom kita pada malam hari ini, izinkan saya membacakan ayat harian untuk hari ini, ayat harian yang ada di dalam ibadah harian keluarga GKPS. Ya, kita bersekutu dalam doa. Kita berdoa, Bapak yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan hingga malam hari ini. Tuhan senantiasa berkuasa atas kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Tuhan yang senantiasa hadir di dalam setiap hati, pikiran, dan jiwa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak inang hita haganupan ayat harian bata bani borin on, yaitu tertulis dalam Yakobus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aipe nasyam sanina sabar manasyam da subani ari parrohni Tuhan in. Ay parjuma pe ipay may madubuah na maharga huntano in. Anjaha sabar do iya pay may mahon udan patidahkon apa udan pay maparyama. Dalam bahasa Indonesia, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang berkuasa. Syukur bagimu Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami menikmati karya Tuhan dan napas kehidupan hingga di malam hari ini. Allah ya Tuhan kami, sebentar kami akan melanjutkan untuk program Litbang GKPS. Di tengah-tengah GKPS diadakan sesi GKPS Marguru. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap peserta dan juga setiap hamba Tuhan. Ambil bagian baik dalam modal maupun khususnya juga bicara kami. Kiranya Tuhan yang menjamah dan juga memberkati dia. Agar kiranya lewat pemberitaan firman Tuhan, setiap kami yang mendengarkan, Tuhan bekali lewat Roh Kudus Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa, dan juga pimpinan GKPS, Sinode GKPS, dan para pelayan Tuhan. Engkau yang memberkati. Juga cuaca untuk malam hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan pasien Tuhan, agar kuasa-Mu Tuhan yang selalu hadir di setiap kehidupan kami. Peralatan, perlengkapan yang boleh kami pakai, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Terpuji termulia Engkau ya Allah, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, kami serahkan kepada Pendeta Peran Wilson Purba. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk Ibu Pendeta Mei. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Pendeta Posma dan mungkin Pak Pendeta Parulian untuk kata pengantar menyambut pendeta kita yang menjadi pembicara. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kembali malam hari ini kita berjumpa lagi dalam
acara GKP Smart Guru untuk putaran yang ke-8 ya. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama dengan eh, Bapak Pendeta Dr. Lee Kyudai, Rektor di STT Sriwijaya Palembang. Selamat datang Pak Pendeta Dr. Lee Kyudai. Kami Ya, mau selamat sampaikan malam. apa itu GKP Smart Guru dalam program GKPS. Kita mencoba untuk menuangkan persiapan-persiapan dan penyiapan kader GKPS sebagai kader pemimpin yang berdampak dengan melakukan program GKP Smart Guru ini, Pak. Supaya memang peserta dimampukan untuk mendapat berbagai macam asupan pengetahuan yang baru, sehingga dengan demikian para pemimpin-pemimpin di GKPS ini tentu semakin memiliki kualitas dan akan berdampak. Demikian kira-kira secara sederhana program GKP Smart Guru ini kami lakukan supaya memang menjadi berkat bagi GKPS secara khusus, Pak. Selamat datang Pak Pendeta, selamat bergabung dengan kami dan selamat juga kepada para peserta mengikuti acara ini. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Posma sebagai Kepala Biro Litbang GKPS. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Pak Pendeta Zikri Dai untuk menerangkan materi pada hari ini, saya akan memperkenalkan secara singkat profil dari beliau, dan mungkin nanti kalau ada yang kurang, beliau bisa menambahkan. Pak Pendeta Dr. Liquidai ini saat ini dia dosen, ya, dosen atau pendiri STT Sriwijaya Palembang, juga menjadi dosen di berbagai STT di Indonesia dan juga di Korea Selatan. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Yayasan Mitra Sriwijaya. Beliau juga menamatkan masternya, itu master dan juga MDiv-nya dari Mission Studies dari Presbyterian University dan juga Theological Seminary di Korea, dan mengambil atau menempuh doktor di Yonsei University sama dengan Pak Pendeta Parulian Sipayung. Mungkin itu profil singkat dari pembicara kita hari ini. Tanpa berlama-lama, kami serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Lee yang akan membawa materi kita hari ini tentang bagaimana membangun gereja yang misioner. Silahkan Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang para pemimpin GKPS. Terima kasih atas kesempatan dan undangan. Saya bisa narasumber kursus teologi GKPS tahap 1 ya. Hari ini tema saya bagaimana membangun gereja yang misioner dalam perspektif gereja Korea. Saya agak menyesal ya setelah saya membuat ini. Memang para dosen dan banyak orang sudah membicarakan banyak hal tentang teori-teori. Oleh karena itu pada malam ini saya ingin membagi dan juga diskusi tanya jawab tentang gereja Korea. Oleh karena itu dalam hal ini coba saya membicarakan sedikit tentang gereja Korea. Memang abad 20 yang akhir itu gereja Korea bertumbuh pesat. Dari tahun 70-an, 80-an, gereja Korea yang sebenarnya negara Korea sangat miskin karena setelah ada penjajahan Jepang
dan juga ada perang Korea Utara dan Selatan, hancur semua. Maka suatu negara yang paling miskin sampai akhir tahun 70-an, negara Korea itu lebih miskin daripada Indonesia. Indonesia lebih maju dan makmur. Begitu memang keadaan Korea itu, penjajahan Jepang, perang di antara saudara, kemudian juga diktator militer, mereka menekan para warga Korea, jadi mengalami banyak kesulitan. Namun demikian, di tengah-tengah banyak tantangan dan juga banyak peristiwa yang sangat menyulitkan, namun demikian gereja Korea bisa berkembang dan juga negaranya berkembang. Dalam 50 gereja yang terbesar di dunia, ada 23 di Korea. Ya, begitu memang Korea itu salah satu yang gereja yang besar, yang megachurch juga banyak. Tahun 2010, tahun 1980, gereja Korea mengutus 100 misionaris. Tapi tahun 2010 bisa mengutus 22.000 misionaris ke mancanegara. Itu yang suatu luar biasa, yang dari negara kecil dan juga banyak tantangan dan kesulitan, namun demikian gereja Korea bisa menjadi negara yang mengutus misionaris nomor 2. Nomor 1 itu memang Amerika Selatan, kemudian nomor 2 adalah Korea Selatan. Oleh karena itu memang ahli teolog Andrew Walsh dan juga Schwartz, mereka memuji gereja Korea sebagai gereja misioner yang bisa mengutus banyak misionaris. Memang gereja Korea relatif gereja kecil juga banyak. Namun demikian, bagaimana bisa gereja Korea bisa mengutus misionaris, dan juga sampai sekarang gereja Korea giat ikut di dalam misi Allah. Memang jadi misionaris Korea, misalnya saya sejak SMU, saya ingin mau menjadi misionaris melalui pertanian. Karena gereja saya, waktu saya masih SMU, banyak misionaris datang ke gereja, kemudian mereka menceritakan tentang pelayanan misi di mancanegara. Oleh karena itu, sejak saya waktu SMU, saya ingin mau menjadi misionaris. Dan juga gereja saya sudah mempersiapkan suatu kantong persembahan, itu hampir 10.000 rupiah semacam itu. Ada kotak misi itu. Jadi waktu sejak saya kecil pada jemaat itu suka memberi persembahan untuk misi. Dan juga yang kedua, gereja Korea, khususnya kami
tanpa memikirkan masa depan. Sebenarnya tanpa suatu bantuan dari gereja mendukung, tapi kami berani diri, kami menjadi misionaris dan diutus. Bandingkan dengan misionaris misalnya Eropa atau misionaris Amerika Selatan atau negara-negara maju, memang Korea relatif lebih miskin dan juga dukungannya sangat rendah. Namun demikian, kami percaya bahwa Allah memanggil saya, kemudian saya mau menjadi misionaris, khususnya di pedesaan Indonesia. Itulah yang saya S1-nya sarjana pertanian, kemudian selanjutnya saya lanjutkan juga yang teologi. Itulah yang gereja Korea memang banyak jemaat, di antara jemaat ada banyak jemaat ingin mau menjadi misionaris. Itu yang pada waktu itu memang demikian. Dan juga kami bandingkan dengan misionaris negara maju, honor dan dukungan itu sangat minim. Namun demikian, kami diutus sebagai misionaris. Dan juga Korea belum pernah menjadi negara penjajah. Malah negara Korea adalah suatu negara dijajah oleh Jepang. Oleh karena itu, memang kami, khususnya di Indonesia dan juga yang negara-negara yang lain pun, jadi orang Korea sebagai tidak punya suatu legasi, yaitu penjajah. Ya, jadi kami malah mengalami kemiskinan dan juga perang di antara saudara, dan juga mengalami penderitaan oleh karena pemerintahan militer yang begitu kejam. Jadi masih negara Korea dan negara Utara masih dibagi dua, maka masih sekarang banyak tegangan dan masih perang itu berhenti, bukan yang sekarang damai, tapi suatu situasi perang sementara berhenti itu sampai sekarang berlanjut. Namun demikian, gereja Korea itu giat dan juga sangat semangat untuk mengutus misionaris. Disitulah mungkin kita bisa bertanya itu, kenapa begitu gereja Korea bisa gereja yang misioner dan juga mereka mengutus banyak misionaris. Itulah pada ini saya berbicara tentang pengalaman dan juga struktur dan juga kegiatan gereja Korea, sehingga gereja Korea bagaimana bisa menjadi gereja yang misioner. Belum tentu gereja Korea adalah gereja misioner, karena juga banyak kesalahan-kesalahan dan juga kekurangan-kekurangan itu terjadi. Khususnya kita membicarakan mengenai gereja misioner. Definisi gereja misioner adalah gereja misioner melihat tujuan utama adalah berpartisipasi dalam misi Allah. Jadi suatu misi
itu bukan untuk hanya kegiatan gereja atau tujuan gereja. Tapi gereja misioner adalah gereja melihat bahwa gereja itu diutus oleh Allah. Bukan yang gereja yang mengutusnya, tapi gereja adalah gereja yang diutus oleh Allah ke dunia. Itulah yang kita memahami gereja sebagai institusi yang bukan kita kegiatan gereja sendiri, tapi terlihat aktif dalam misi Allah di dunia. Maka untuk memahami Missio Dei, sebagaimana Allah mengutus anaknya, jadi Tuhan Yesus Kristus mengutus gereja ke dunia. Dalam bahasa Yunani, gereja adalah eklesia, itu dipanggil dari dunia. Tapi pemahaman Missio Dei adalah gereja dipanggil dari dunia untuk mengutus ke dunia. Jadi memahami gereja sebagai bukan yang gereja yang melakukan berbagai kegiatan misi. Bukan gereja lah yang mengutus orangnya, justru gereja adalah yang diutus oleh Allah. Disitulah beberapa hal coba kita memahami yang gereja, definisi gereja. Jadi pemahaman itu berubah, yaitu dari gereja yang mengutus ke suatu pemahaman gereja yang diutus ke dunia, di mana sebagai misteri keberadaan Allah. Kemudian gereja dipanggil dari dunia dan diutus kembali ke dunia. Itu yang tadi eklesia itu artinya. Dan juga gereja sebagai umat Allah yang berziarah. Artinya gereja itu gereja sifat sementara. Gereja itu bukan yang sempurna. Gereja itu bukan yang kekal. Sebenarnya keberadaan gereja itu bersifat sementara sampai Tuhan Yesus datang kembali. Oleh karena itu, segala program dan segala kegiatan, segala dana, segala kekuatan itu sebenarnya untuk Missio Dei, missio Allah, bukan untuk gereja sendiri. Maka umat Allah yang berziarah, yang di dalam berziarah gitu. Kita memahami bahwa misi itu bukan tujuan gereja. Oleh karena itu, gereja sebagai alat kerajaan Allah, alat keselamatan Allah, dan juga satu tanda. Bukan dia yang pelakunya, bukan dia merasa dirinya Tuhannya, tapi gereja sebagai sekedar tanda dan juga alat dan sakramen keselamatan Allah. Itu yang Dietrich Bonhoeffer mengatakan the church for others. Jadi gereja hanya menjadi gereja ketika ada untuk orang lain. Namun demikian kita sering salah paham bahwa seringkali di dalam misi gereja adalah Tuhan. Gereja menjadi tujuan. Gereja yang menentukan program. Gereja yang melaksanakan berbagai kegiatan.
itu suatu sebenarnya kesalahan besar. Kita kembali memahami dirinya bahwa gereja ini diutus oleh Allah sebagai alat, sebagai tanda keselamatan Allah. Oleh karena itu, sebenarnya gereja tidak punya suatu hak untuk menentukan suatu program atau kegiatan, karena gereja adalah alat keselamatan Allah dan gereja adalah diutus oleh Allah untuk ke dunia. Maka kita harus mulai dari suatu definisi gereja. Itu menurut saya itu sangat penting sekali. Oleh karena itu gereja biasanya mempunyai banyak program, ya. Tapi seringkali misi itu yang paling belakang. Semua program dana dan semua didahulukan, akhir baru program misi. Nah, itu seringkali kita demikian. Itu oleh karena pemahaman kita itu tentang definisi gereja itu salah. Pernah satu gereja Korea di Amerika Serikat, jemaahnya hanya 10 keluarga. Kemudian mereka baru berdiri gereja dalam langkah 1 tahun ulang tahun gereja. Daripada mereka mengadakan suatu acara ulang tahun gereja, mereka kumpulkan dana untuk kirim misi. Kemudian mereka kirim kepada saya itu. Dulu saya pernah begitu. Jadi jemaahnya cuma 10 keluarga. Kemudian baru 1 tahun ulang tahunnya. Tapi mereka memahami bahwa keberadaan gereja dan tujuan gereja itu oleh karena misi. Karena gereja itu diutus oleh Allah ke dunia. Maka 10 keluarga jemaat itu ingin berpartisipasi di dalam misi itu. Saya sendiri sangat terharu karena begitu jemaatnya sedikit, namun demikian mereka ingin partisipasi di dalam misi Allah. Itu yang lakukan. Dan juga kita coba kita untuk memahami gereja yang misioner, yaitu kita harus mengetahui gereja dan dunia. Memang misi adalah yaitu Allah menghadap dunia, Allah melihat dunia, dan Allah yang memperhatikan dunia, dan Allah mau memulihkan dunia. Itulah yang misi memahami bagaimana Allah memperhatikan. Dan tadi saya juga mengatakan bahwa gereja bukanlah dasar misi atau tujuan misi. Dan juga gereja bukanlah kerajaan Allah. Yang tadi saya sudah mengatakan bahwa keberadaan gereja itu sifat sementara, berziarah. Itu alat keselamatan Allah hanya berada sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai kerajaan Allah genap. Oleh karena itu yang gereja dialah yang inisiatif menentukan berbagai program. Namun demikian menyadari bahwa gereja adalah diutus oleh Allah ke dunia. Maka pemahaman gereja itu selalu bahwa ini alat keselamatan Allah diutus ke dunia. Dan partisipasi misi gereja lebih dari sekedar menarik individu ke dalam gereja sebagai tempat menunggu masuk ke dunia akhirat. Seringkali yang
salah memahami diri bahwa gereja mau menarik individu, orang-orang ke dalam gereja supaya mereka bisa sampai ke surga. Sebenarnya di dalam pemahaman kerajaan Allah, itu kerajaan Allah telah hadir di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah kita. Surga, kerajaan Allah telah hadir. Oleh karena itu, sebenarnya kerajaan Allah sedang bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, misi gereja adalah kita dipanggil oleh Tuhan untuk partisipasi dalam misi kerajaan Allah. Disitulah kita tidak lagi gereja hanya untuk menginjili orang, kemudian menarik orang ke dalam gereja supaya mereka nanti masuk ke surga. Itu suatu salah pemahaman. Sebenarnya kerajaan Allah telah hadir dan telah ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, semua umat jemaat, semua umat Allah, yaitu berpartisipasi di dalam misi Allah di tengah-tengah dunia yang sedang berkembang dan bertumbuh. Disitulah yang gereja memahami diri dan memahami dunia. Jadi lapangan pelayanan gereja tidak lagi hanya di dalam gereja, tapi lapangan pelayanan gereja adalah dunia. Karena dunia itulah yang kerajaan Allah hadir dan kerajaan Allah berkembang. Dan juga gereja sebagai komunitas Roh Kudus. Jadi komunitas misi karena Roh Kudus memelihara dunia dan juga Roh Kudus pengantara di tengah banyak orang. Roh Kudus sebagai parakletos yang membantu, menolong, membela manusia. Oleh karena itu, gereja sebagai komunitas Roh Kudus dan komunitas misi. Yang seorang teolog, yang David Bush, mengatakan bahwa jika gereja menolak untuk melihat dalam dunia dan struktur-struktur gereja tidak dapat memberikan pelayanan yang layak bagi dunia, maka struktur-struktur tersebut harus dianggap sesat. Nah, ini suatu ungkapan yang sangat tajam. Jadi semua struktur-struktur gereja, semua dana tenaga di dalam gereja itu tidak bisa memberikan pelayanan yang layak bagi dunia. Bukan hanya gereja, tapi bagi dunia. Maka semua struktur-struktur gereja harus dianggap sesat. Wah, ini suatu ungkapan misiolog yang David Bush di dalam Transforming Mission dia mengatakan. Gereja yang itu diutus ke dunia, di tengah-tengah dunia sebagai alat keselamatan Allah dan tanda-tanda kerajaan Allah. Jadi suatu gereja itu di tengah-tengah dunia harus orang melihat gereja, kemudian orang melihat kerajaan Allah. Yaitu kerajaan Allah, tanda-tanda kerajaan Allah itu kasih dan keadilan dan damai. Itu yang persahabatan yang sejati itu ada di dalam kerajaan Allah. Disitulah gereja itu bukan hanya untuk mengurus diri sendiri. Gereja itu bukan hanya mengurus jemaat dan mengurus program-program gereja, tapi sebenarnya
semua struktur-struktur gereja, dana dan program tenaga itu berada untuk memberikan suatu pelayanan yang layak terhadap dunia. Kalau tidak, yang David Bosch mengatakan itu sesat. Wah, saya sendiri sangat shock. Ya, kalau gereja tidak lagi bagi dunia pelayanan kita ini sesat. Maka kita dipanggil untuk menjadi umat kerajaan Allah, bukan hanya umat gereja. Itu kita sering mengatakan bahwa kita sebagai umat gereja, umat. Namun demikian, kita seringkali lupa bahwa kita adalah umat kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu lebih besar daripada gereja. Itu yang kita harus memahami. Menurut saya dalam hal ini yang lebih lanjut itu terlalu teoritis. Jadi beberapa hal mungkin saya menceritakan tentang gereja Korea. Nanti mungkin lebih banyak waktunya untuk tanya jawab. Saya rasa itu yang lebih baik. Salah satu pertumbuhan gereja, kunci keberhasilan pertumbuhan gereja itu adalah pembinaan dan juga grup sel. Gereja Korea seminggu sekali ada pembinaan kepala sel. Jadi setiap minggu ada suatu pembinaan kepala sel. Kemudian kepala sel ini seminggu sekali ada persekutuan sel. Itu kira-kira sel itu kira-kira 8 keluarga sampai 10 keluarga. Maka seorang kepala pimpinan sel itu dia bukan hanya mengurus diri sendiri, tapi dia bertanggung jawab atas 8 sampai 10 keluarga. Dia setiap subuh datang ke gereja, mendoakan untuk warga selnya, dia mengunjungi, dia menelpon. Itulah yang luar biasa suatu dedikasi kepala sel. Jadi yang salah satu pertumbuhan gereja Korea oleh karena ada grup sel ini. Dan juga kepala sel ini lebih dari seorang pendeta. Dialah yang betul-betul memperhatikan anggota sel. Dia mengunjungi, menelepon, makan bersama-sama, yang dia yang begitu melayani. Jadi di dalam gereja bukan yang hanya pendeta, penatua saja, tapi yang kepala sel, dialah yang gembala sebenarnya. Dia yang begitu giat untuk memperhatikan warga jemaat. Kemudian juga gereja Korea itu terkenal dengan program pembinaan. Jadi di satu minggu di dalam gereja ada berbagai program pembinaan. Jadi yang nanti warga itu memilih, dia memilih yang program pembinaan apa. Jadi bukan hanya rohani saja, dan juga ada suatu pembinaan program main pingpong atau main badminton, kemudian membuat puisi, menulis puisi, atau ya melukis dan sebagainya. Jadi di dalam gereja ada berbagai program pembinaan rohani maupun juga pembinaan
jasmani begitu, hobi, olahraga dan sebagainya. Maka warga jemaat dalam satu minggu mereka memang giat datang ke gereja. Gereja Korea setiap hari subuh jam 5 sampai jam setengah 6, kira-kira 50 menit itu ada persekutuan doa subuh setiap hari. Setelah itu warga jemaat betul-betul mereka menekuni berdoa juga. Kemudian hari Rabu dan juga hari Jumat ada persekutuan doa dan kebaktian, dan juga hari Minggu kebaktian juga. Maka yang pembinaan gereja Korea itu betul-betul terjadi. Namun demikian, disitulah yang kadang-kadang terjadi bahwa gereja Korea terlalu fokus pada gereja sendiri. Tidak ada waktu dan kesempatan untuk datang ke dunia. Ini salah satu tantangan dan juga maka sekarang gereja Korea itu menoleh diri sendiri sehingga gereja misioner bukanlah hanya program gereja pelayanannya, tapi lapangan pelayanan gereja itu bukan gerejanya, tapi di kampungnya, di desanya. Itulah sebenarnya halaman atau lapangan pelayanan gereja. Itu yang sekarang gereja Korea memahami diri. Maka mari kita menjadi gereja yang misioner, memahami bahwa gereja ini diutus ke dunia, diutus ke kampung, diutus ke desa. Sehingga disitulah yang gereja menjadi garam dan dunia. Dan juga salah satu pertumbuhan gereja dan masih kuat untuk dana untuk berpartisipasi dalam misi adalah itu suatu tradisi persembahan perpuluhan itu. Jadi ini bukan hukum Taurat ya, tapi jemaat gereja Korea percaya bahwa semua harta, semua income itu milik Allah. Maka sebagai tanda iman mengakui bahwa semua milik saya, semua income itu adalah milik Allah. Kemudian mereka tekad untuk mempersembahkan perpuluhan. Jadi gereja Korea itu hampir menurut saya hampir ya 70% lebih itu dana itu oleh karena dari perpuluhan per bulan itu. Jadi warga jemaat mereka tekun setiap bulan mereka memberi persembahan. Sehingga gereja Korea juga bisa ikut mengutus misionaris dan juga melakukan berbagai program misioner. Itu yang terjadi. Ya demikian, karena sudah 1 jam lebih ya. Silakan kalau ada yang bertanya atau diskusi, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Pendeta Lee, Liquide, untuk pemaparan mengenai materinya. Jadi saya menerangkan sedikit bahwa tentang gereja Korea yang diterangkan oleh Pak Liquide sebagai gereja yang miskin tapi ternyata bisa mengirim banyak misionaris. Bahkan nomor 2 Tidak ada suara ya. Halo Pak, terdengar suaranya Pak? Halo?
Halo Pak, suara saya terdengar? Silakan Pak Posma Purba, moderator. Suara saya terdengar tidak ya? Kedengaran suara Pendeta Pran, Pak. Pendeta Pran Tidak, akan memoderatori. tidak terdengar ya? Dengar dengan jelas. Oh Terdengar ya, suara Oh Pak? ya, ya sekarang bisa dengar ya. ya. Baik, ya terima kasih untuk Pak Liquide. Jadi saya mungkin akan menerangkan sedikit ya Pak, bahwa tadi saya menangkap beberapa hal yang sangat penting dan juga menarik. Bagaimana gereja yang Korea sebagai gereja yang miskin tapi kok bisa mengirim misionaris begitu banyak, bahkan menjadi nomor 2 terbesar di dunia sesudah Amerika Selatan. Itu menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali bagaimana kita memahami iman dan memahami gereja, bukan mengutus tadi kalau diterangkan oleh Pak Li. Gereja bukan mengutus, tetapi gereja itu diutus sehingga harus berpartisipasi dalam misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan yang menarik lagi bahwa gereja itu menjadi gereja kalau ada orang lain. Artinya apa? Artinya bahwa gereja tidak hadir di ruang yang hampa, tapi dia memahami di mana dia berada, konteksnya yang berada, dan dia memahami tujuan Allah, sehingga mungkin pertanyaan nanti ke depan kita juga bisa melihat apakah program-program gereja kita banyak juga memikirkan tentang misi ini ke depan, gereja yang misioner ini. Dan apakah ternyata kita pernah melakukan evaluasi atau ukuran gitu ya, apa tanda bahwa misi itu berjalan? Apakah ada variabel yang diperlukan untuk misi tersebut? Mungkin itu sedikit yang bisa saya bagikan, dan kami persilakan untuk termin pertama. Seperti biasa ada 3 penanya. Untuk boleh bertanya langsung raise hand. Ada Inang Situa Jonarita, kemudian yang kedua Bapak Vincent Vincent Sinaga ya, Andri Vincent Sinaga. Ada lagi Bapak Ibu untuk yang ketiga? Baik, kalau belum ada kami silakan Inang Situa Jonarita Evi Purba. Ya, terima kasih buat Pak Li untuk pemaparannya yang sangat memotivasi kami dalam mendengarkan apa yang sudah disampaikan. Yang pertama, Pak Li, apa yang mendorong gereja di Korea itu suka bermisi? Ya, jadi yang mendorong gereja di Korea, mereka semangat dalam bermisi. Apa sebenarnya yang mendorongnya? Ya, itu yang pertama. Terus tadi ada disebutkan bahwa kunci pertumbuhan gereja adalah pembinaan dan grup sel, ya. Dan ada katanya tadi Bapak jelaskan ada kepala grup sel. Saya mau tanya Pak, apakah kepala grup sel ini, karena tadi Bapak bilang kan melebihi pendeta, ya bisa dikatakan gembala. Apakah ini full timer gitu ya? Apakah digaji gitu loh Pak? Karena saya tadi mendengar bagaimana program-program pembinaan di sana, ada pembinaan rohani dan juga ada program pembinaan jasmani. Bahkan persekutuan doa subuh juga ada ya, dan banyak yang menghadiri. Seperti itu. Jadi apakah ini memang didorong oleh imannya atau memang ya karena ya dia digaji atau seperti apa gitu Pak ya? Yang mendorong dia atau yang bisa saya katakan tentang kepala grup sel ini, karena ini kan sangat berpengaruh ya ketika ada kepala grup sel yang katakanlah full timer ya, dia punya waktu yang penuh untuk untuk hadir di dalam pembinaan yang grup sel tadi itu ada sekitar 10 keluarga di dalam setiap grup sel tadi, karena ini sangat menentukan keberhasilan daripada pembinaan dan grup sel itu menurut saya gitu. Nah, yang ketiga, tadi Bapak mengatakan gereja Korea percaya bahwa semua penerimaan adalah milik Allah.
sehingga mereka itu bermurah hati Pak ya, suka memberi persembahan. Ya, saya pernah memang Pak, ini saya saksikan sendiri tahun 2008 kalau saya nggak salah, saya pernah menghadiri Dewan Gereja Dunia di Busan ya Pak. Jadi itu memang penuh dengan apa namanya, ya souvenir-souvenir yang gratis gitu Pak. Jadi saya aja kaget mau sampai mau bawa ke Indonesia aja over bagasi gitu Pak, karena dia punya stage gitu di sini semuanya gratis, ambil. Wah, saya sebenarnya mau bawa semua tapi nggak sanggup Pak, karena wah ini orang Korea kok murah hati sekali gitu ya. Semuanya serba gratis gitu Pak. Jadi itu memang saya saksikan gitu Pak. Jadi maksud saya apakah memang kenapa ya Pak mereka seperti orang Korea seperti itu? Karena ya namanya kegiatan bermisi tentu juga butuh dana ya Pak. Butuh dana gitu. Nah, tetapi kenapa ya mereka itu terdorong gitu ya? Apa sih memotivasi mereka? Bagaimana caranya yang efektif gitu Pak untuk istilahnya mengeksekusi iman orang itu gitu. Karena begini, banyak orang secara teori mengatakan oh ya semua yang ada sama saya milik Tuhan. Tapi ketika misalnya gereja membutuhkan apa yang dia miliki itu ternyata sulit ya untuk memberi gitu Pak. Kan sulit untuk memberi. Nah, jadi saya kadang-kadang tanda tanya kok dia bisa secara teori dia mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita butuh bukan secara teori, memang langsung secara kenyataannya perbuatan, ya ternyata kok dia sulit gitu ya. Nah, sementara yang saya saksikan sendiri dan yang Bapak bilang tadi itu memang saya saksikan sendiri waktu saya ke Busan Dewan Gereja Dunia itu Pak. Penuh dengan ya semuanya memang benar-benar orang bermisi di sana gitu. Dia ada untuk kami gitu ya. Untuk kami yang hadir di sana seperti itu. Nah, jadi mungkin itu Pak yang ingin saya ketahui dari Bapak ya sebagai yang sudah menyampaikan bagaimana perkembangan misi di Korea, dan itu sangat menarik sekali topiknya dengan saya ya, sebagai saya juga ketua di jemaat gitu. Jadi saya ingin juga bagaimana ya gereja saya itu ya bisa bermisi seperti yang dilakukan oleh orang Korea, dan bagaimana jemaat-jemaat saya itu ya bermurah hati seperti tadi itu ya, bukan hanya secara teori mengatakan bahwa oh iya ini milik Tuhan, tapi ketika kita butuh dana sulitnya minta ampun untuk memberikan gitu Pak. Nah, bagaimana Pak ini menurut Bapak gitu Pak? Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh, satu Terima lagi kasih. Pak, bagaimana tanda-tanda gereja yang bermisi sebenarnya Pak? Bagaimana tanda-tanda gereja yang bermisi? Karena tadi Bapak menyampaikan juga bahwa gereja itu tidak baik kalau hanya menentukan program kegiatan. Nah, seperti itu yang saya tangkap tadi ya. Tetapi dia lebih fokus kepada bermisi. Nah, bagaimana sebenarnya tanda-tanda gereja yang bermisi? Demikian Pak dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Inang Setuaco Narita. Yang kedua silakan Bapak Andri Vincent Sinaga. Silakan. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator, terima kasih kepada Bapak narasumber, Pak Ali. Maaf, di sini ada anjing. Ya, jadi saya sebelum bertanya, saya ingin mengutip apa yang pernah dikatakan oleh seorang penulis, pemikir Kristen. Dulu pernah dikatakan demikian. GKPS dalam konteks sekarang, ketika GKPS itu sebelum manjai atau sebelum berpisah dari HKBP, GKPS adalah gereja pemberita Injil. Jadi orang luar sudah pernah menyebut GKPS itu adalah gereja pemberita Injil karena sejak masuknya Injil ke tanah Simalungun tanggal 2 September 1903, apalagi muncul pendeta Jewismar Saragih yang melakukan pendekatan budaya kepada sesama orang Simalungun. Orang-orang Simalungun yang sudah percaya sangat intens dalam menjangkau sesama Simalungun dengan menggunakan pendekatan budaya. Hal itu terbukti misalnya ada gerakan Kongsilaita
ada juga gerakan Parguru Saksini Kristus, dan sebagainya. Lalu kemudian yang menjadi permenungan dalam diri saya sendiri sebagai warga GKPS, apakah istilah yang pernah disebut oleh Walter Lem itu dalam bukunya Benih yang Tumbuh, suatu survei mengenai gereja-gereja di Sumatera Utara, khususnya halaman 63 sampai 64 itu, apakah istilah GKPS adalah gereja pemberita Injil masih relevan? Itu sebagai permenungan dalam diri saya sendiri, gitu. Nah, kemudian ketika saya meneliti soal pemberitaan Injil, pekabaran Injil di GKPS secara khusus, ketika saya S1, saya coba gali bagaimana dulu perkembangan teologi dan praktik misi pekabaran Injil di GKPS, khususnya di Tanah Simalungun, sejak tahun 1903 sampai 2023. Jadi 120 tahun Injil di Simalungun, bagaimana kira-kira perkembangan pekabaran Injil. Dan saya menyimpulkan bahwa adanya kemerosotan dalam hal gerakan pekabaran Injil itu. Itu kesimpulan yang saya dapat dalam hasil penelitian saya. Kenapa? Karena memang ketika saya membaca laporan, misalnya laporan dari sidang sinode, ada pendapat mengatakan bagaimana mungkin kita keluar menjangkau orang-orang, sedangkan di dalam pun masih rusak, tanda petik. Sedangkan di dalam pun masih butuh yang namanya pembinaan. Bagaimana mungkin kita bisa beranjak misi sentrifugal itu, menjangkau bangsa-bangsa, di dalam pun masih perlu diperhatikan begitu kira-kira. Sehingga sampai saat ini misi dalam hal GKPS itu masih perlu digumulkan secara mendalam. Nah, kemudian saya selalu mengingat sekaligus menanamkan prinsip ini dalam diri saya, misi pekabaran Injil adalah jantung gereja. Gereja yang tidak bermisi bukanlah gereja sejati yang dari Yesus Kristus. Jadi ketika saya menggumuli teks-teks Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, saya melihat gereja yang tidak bermisi adalah gereja yang bukan dari Yesus Kristus. Nah, dan hal itu saya sampaikan, yang akhirnya saya menuliskan, mengkonversi skripsi saya itu dalam satu buku yang berjudul Si Parutang Dohita, Teologi Misi GKPS sejak 1903 sampai 2003, dan itu terbit tahun lalu dalam memperingati 120 tahun Injil di Tanah Simalungun. Artinya, gereja memang harus bermisi demi dan untuk Kristus Yesus kerajaan Allah. Dan tadi ada sukun-sukun dari Inang atau pertanyaan dari Inang Pohangir. Kalau saya melihat bagaimana kita bisa bermisi, yang menjadi permenungan adalah apakah saya sudah mencintai Yesus dengan segenap hati. Saya pikir kalau kita sudah mencintai Yesus dengan segenap hati, apapun katanya, kita pasti rela mengorbankan segala-galanya. Bukan hanya karena program, tapi karena aku mencintai Yesus, maka aku bermisi. Nah, kemudian saya yang bertanya begini Pak Li, tadi Bapak ada membuat model misi yaitu inkarnasi. Saya melihat memang inkarnasi itu bukan saja sekedar konsep atau model misi, tapi ini merupakan inti seperti Bapak sebut dalam slide Bapak tadi, itu adalah inti perjumpaan Allah dengan dunia yang terluka. Jadi Yesus hadir bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Demikian orang Kristen, orang percaya haruslah hadir sebagaimana Yesus hadir di dunia ini. Tapi ada pertanyaan dalam benak saya begini Pak. Mohon tanggapan Bapak nanti, apakah gereja berani untuk hidup demi kesediaan untuk terluka? Untuk terluka demi cinta akan Kristus. Seperti yang dinyatakan dalam teologi Paulus tentang tubuh Kristus yang terbagi-bagi. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Lalu bagaimana gereja dapat menjadi, tadi ada istilah Bapak sebut sakramen keselamatan, tidak hanya sebagai simbol, tapi sebagai kehadiran nyata Kristus yang merangkul penderitaan dan memberi harapan di tengah dunia yang berdosa. Itu pertanyaan saya pertama. Kedua Pak, tadi Bapak ceritakan soal pertumbuhan gereja di Korea. Beberapa bulan yang lalu, ketika saya S1 di Abdi Sabda, saya juga mengikuti bagaimana pola misi dari Salam Kasih di Medan. Salam Kasih ini berkecimpung dalam pemuritan misi yang dibawakan oleh, mungkin saya tidak tahu apakah Bapak pendeta baik. Pendeta baik ini dialah yang pada saat itu membimbing kami bagaimana memiliki hati Allah itu.
yaitu hati Allah itu hati bermisi begitu Pak. Cuman pertanyaan saya begini Pak, apa yang terjadi di Korea, gereja Korea yang sangat gesit dalam mengirim misionaris? Apakah pertumbuhan kuantitatif yang terjadi di Korea ini selalu, atau Korea atau tempat lain, apakah itu selalu menunjukkan keberhasilan misi Allah? Karena ada juga disebut di Indonesia ini misi apa namanya, pembaptisan massal. Jadi dia dibaptis bukan karena percaya sama Yesus, tapi karena ada tuntutan dari pemerintah Indonesia sejak tahun 1965, yaitu dalam pemberontakan itu komunisme. Jadi ada di pembaptisan massal. Jadi tidak semua murni dia memang betul percaya kepada Yesus, gitu Pak. Apakah gereja di Korea dan di tempat lain sekedar mengejar pertumbuhan atau kedewasaan dalam Kristus? Bagaimana kita bisa Pak menafsirkan dan mengintegrasikan konsep keberhasilan dalam perang Injil yang menekankan salib sebagai kemenangan itu? Karena sekarang ada orang mengatakan pergi menginjili, ada jumlah jemaat tambah, tapi dibiarkan begitu saja. Tidak terjadi lagi yang namanya kedewasaan rohani, begitu Pak. Itu mungkin pertanyaan saya Pak, dan sedikit dari pemikiran saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Maaf Pak, di sini agak sedikit hujan. Semoga suara saya masih jelas terdengar. Kemudian yang ketiga, ada Bapak Dodi. Silakan Pak Dodi Sinaga. Baik, terima kasih Bapak Pendeta dan atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Li atas penjelasannya. Jadi dari penjelasan tadi, ini mungkin pendapat pribadi, nanti mungkin bisa disanggah kalau memang tidak tepat. Kalau saya melihat, kalau bicara tentang gereja-gereja di Korea, kebetulan ini juga bukan hal yang baru bagi saya. Ditambah dengan penjelasan-penjelasan oleh Bapak Pendeta Li tadi, saya melihat bahwa misionaris atau misi yang dilakukan oleh Korea adalah merupakan hasil atau output dari pemahaman baik mungkin pemimpin-pemimpin gereja di sana dan jemaat-jemaat, seperti tadi penjelasan yang disampaikan oleh Pendeta Li. Yang pertama adalah bagaimana jemaat sudah paham pentingnya tentang tadi sel dan sebagainya. Ya. Yang kedua, tadi disinggung oleh Pendeta Li, perpuluhan. Ya. Jemaat sudah paham bahwa apa yang mereka miliki adalah milik Tuhan. Artinya pemahaman di sini walaupun mungkin tidak secara keseluruhan, itu sudah menjadi dasar untuk ketika gereja-gereja di Korea melakukan misi. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melihat secara kompleks, artinya begini, apakah kita tetap melakukan misi ke dunia, sedangkan pemahaman atau katakanlah keimanan kita terhadap apa itu yang dinamakan firman Tuhan itu juga kita belum penuh gitu. Sehingga misi yang mungkin dijalankan tadi itu mungkin bisa jadi tidak optimal. Yang kedua, ketika bicara misi kan itu kan bagian program ya Pak Li ya. Tadi Pak Li sebutkan tadi bagian program. Nah, tentunya juga ketika satu program, tadi mungkin ada juga disinggung oleh Bang Andrinsen itu, ketika satu program itu kan tentu bicara butuhnya pendanaan. Bagaimana kita melakukan program misi, jikalau mungkin kebutuhan dasar kita pun kita belum bisa survive gitu ya. Ini masih kebutuhan dasar ya, belum kebutuhan yang lain-lain. Nah, mungkin dua hal ini saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan mungkin saya tambahkan satu lagi ya Pak, di kolom chat tadi ada masuk, yaitu tentang bagaimana pelatihan seseorang menjadi grup sel. Kalau di GKPS itu namanya dia percuma tanganan. Baik Pak, silahkan untuk merespon dari 3 penanya. Silahkan Pak. Oh ya, terima kasih. Memang banyak pertanyaan dan juga banyak hal. Yang pertama yang Ibu B. Sasti ya,
yang Inang bertanya tentang Ibu Purba Conarita ya, yang bertanya tentang yang kepala grup sel itu bukan yang orang kajian itu, bukan full timer yang digaji oleh gereja, itu jemaat biasa, jemaat biasa. Dia sudah membina dari gereja menjadi memimpin sel, grup sel. Jadi memang dia dedikasi, dia yang memang melayani secara bukan full timer begitu, tapi dia memang merasa dirinya gembala terhadap anggota grup sel, jadi memang dia melayani. Jadi gereja juga punya berbagai program dan juga untuk membina kepala grup sel itu. Jadi gereja memperhatikan. Kemudian yang mengenai persembahan, memang ya kita semua income pemasukan itu kita dipakai semua pun masih kurang kan, itu. Tapi yang banyak warga gereja Korea, mereka mengalami bahwa justru yang perpuluhan itu lebih dahulu diberikan kepada Tuhan, berarti kan tinggal 9/10 ya, karena perpuluhan itu seperpuluhan itu sudah dipersembahkan. Berarti sudah berkurang ya. Namun demikian, setelah itu dia tekad untuk memberi perpuluhan, justru malah berlimpah dan cukup, itu yang mengalami. Maka sejak kami dari kecil, ya orang tua mendidik anaknya. Jadi apapun ada pemasukan, kami lebih dahulu potong perpuluhan. Itu yang dia yang kubur, nanti diberi perpuluhan. Itu memang dari kecil orang tuanya mendidik demikian. Misalnya kita merokok, itu yang kalau kita sehari satu kotak rokok misalnya, itu luar biasa mahal misalnya. Atau kita minum tuak atau apa. Kalau kita memberikan perpuluhan, kemudian tidak merokok, misalnya tidak minum, kemudian hidup saleh, ya justru yang cukup dari pendapatan yang sudah ada. Malah rasa berkat Tuhan itu berlimpah. Itu yang disitulah yang jemaat Korea yang mereka dididik dan dilatih, dan juga ada tradisi yang kuat. Itu bukan apa namanya hukum Taurat ya, bukan kewajiban itu, tapi menyadari bahwa ini semuanya milik Tuhan. Maka dari iman itu memang mereka rajin memberikan perpuluhan. Disitulah waktu kemarin COVID-19 ya, kan gereja kan semua lama kan tidak bisa kebaktian. Jadi persembahannya gimana? Justru saya dengar bahwa pada waktu COVID-19 semua gereja tutup, justru tidak ada kesulitan karena jemaat tetap memberi perpuluhan yang melalui transfer bank ke rekening gereja begitu. Jadi malah justru di dalam COVID, karena tidak ada program gereja yang pakai uang, justru persembahan dana gereja itu cukup, saya dengar. Memang ada yang sulit, tapi juga banyak gereja juga, karena jemaat itu rajin memberi perpuluhan, maka waktu dalam COVID-19 itu gereja masih bisa berkembang dan masih bisa eksis dan bisa menjalankan berbagai program. Dan juga yang mendorong gereja Korea itu terlibat di dalam misi itu, yaitu pertama
memang jemaat gereja Korea menyadari bahwa negara yang begitu miskin, negara yang begitu banyak tantangan, tapi oleh karena pekabaran Injil dan misi misionaris datang ke Korea Selatan, justru Korea itu diberkati. Itu yang kami merasakan. Ini betul-betul oleh karena misi para misionaris datang ke Korea, mereka memberitakan Injil dan juga mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, mendirikan rumah jompo, yatim piatu, berbagai program-program itu para misionaris menjalankan, maka negara Korea itu bisa bertumbuh dan berkembang pesat. Itu semua oleh karena berkat dari misi itu. Maka Gereja Korea merasa kami harus membalas dari para misionaris. Mereka datang ke Korea menginjili, maka kami harus mengembalikan dari kebaikan misi itu. Maka Gereja Korea juga giat untuk ikut di dalam program misi. Dan juga berbagai agak kurang tangkap yang intinya, tapi kira-kira hampir sama. Namun demikian saya mau menambah bahwa Gereja Korea bukanlah gereja yang ideal, gereja yang sempurna, tidak. Yaitu kesalahan dan kekurangan Gereja Korea adalah terlalu berpusat pada gereja sendiri. Kurang perhatian misi ke dunia. Jadi selalu semua program kegiatan itu demi gereja. Jadi gereja adalah tujuan misi, dasar misi. Itulah yang sekarang Gereja Korea yang menoleh diri sebenarnya bukan. Gereja itu diutus ke dunia. Gereja berada oleh karena kerajaan Allah di tengah-tengah dunia sedang berkembang, maka gereja sebagai tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia harus memperlihatkan tanda-tanda kerajaan Allah. Itu keadilan, kasih, damai sejahtera, dan sebagainya. Itu memang harus terlihat di tengah-tengah dunia dan masyarakat. Itulah suatu Gereja Korea sekarang menoleh diri, jangan suatu program gereja berpusat pada hanya untuk jemaat dan gereja. Justru gereja berada untuk orang yang lain demi dunia. Itu yang saya mau sampaikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Likvide atas keterangannya dan sudah merespon beberapa pertanyaan. Tapi mungkin tadi ada beberapa mungkin yang masih belum, yaitu tentang kuantitatif. Apakah kuantitatif sebagai tanda misi berhasil tadi Pak ya? Mungkin kalau lebih diperdalam, apakah ada variabel yang bisa kita buat untuk menentukan apakah gereja itu berhasil melakukan misinya atau tidak? Itu nanti sambil ada lagi bertanya, yaitu kita buka termin kedua. Termin kedua kami persilakan. Yang pertama ada Bapak Situa Rahman Sialagan. Ya. Kemudian yang lain kami belum melihat ada lagi yang mau bertanya. Oleh karena itu saya persilakan untuk Bapak Situa Rahman Sialagan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pendeta Li. Ya, dari
pemaparan Pendeta Li tadi memang kita lihat dengan kondisi jemaat kita ya, GKPS secara umum atau secara khusus lah kami di Kota Semarang, Pendeta Li, sudah kota sebenarnya, tapi kalau kami gambarkan kondisi di sini dengan apa yang dipaparkan Pendeta Li di Korea itu memang saya pikir masih jauh. Kalau jemaat di sana sudah boleh dikata gereja itu sudah betul-betul terbangun dengan baik secara rohani, sistem organisasi maupun saya yakin walaupun belum ke sana dan gedung-gedungnya juga saya yakin sudah cukup representatif ya, udah cukup lengkap lah semua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di sana. Sementara kalau di GKPS itu atau di kota kami khususnya Pendeta Li itu masih berkutat di area peningkatan secara gereja rohani, masih sifatnya pribadi. Nah, pertanyaan saya langsung singkat aja, jemaat Korea mula-mula gimana ya, Mr. Lee itu menyadarkan mereka dalam hal ya tadi itu pencanya kelihatan dari perpuluhan, tapi sebelum ke perpuluhan itu bagaimana awalnya mungkin pemuka-pemuka agama di Korea itu menyadarkan mereka untuk menyamakan persepsi. Persepsi itu dalam arti menyatukan pemikiran dalam membangun gereja itu dulu di Korea. Persepsi lalu untuk memberikan waktu mereka untuk organisasi gereja. Karena waktu ini juga sangat penting karena ya di kota itu pada umumnya orang lebih sibuk dengan kegiatan duniawinya dibanding dengan kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang dilaksanakan gereja. Gereja itu dianggap cukup satu minggu, di hari Minggu aja cukup. Lah padahal itu kan masih fundamental banget untuk kita menjadi gereja yang benar-benar gereja yang diutus. Itu aja pertanyaan saya, Pendeta Li. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Di kolom chat belum ada. Dan mungkin itu tadi pertanyaan dari Bapak Sikdua Rahman Sialagan. Mungkin seperti berisi tentang bagaimana cara menyadarkan pemahaman jemaat-jemaat saat ini belajar dari jemaat muda-muda di Korea. Sehingga mereka akhirnya menyadari betapa pentingnya menjadi gereja yang misioner tersebut. Itu Pak, silakan. Kami persilakan untuk Pak Pendeta tadi. Ya, mengenai tujuan misi, yaitu pertumbuhan atau yang pertumbuhan kuantitatif itu, saya sudah sebenarnya menjelaskan bahwa tujuan misi adalah kerajaan Allah. Oleh karena itu, jadi yang kerja misioner itu bukan hanya untuk program untuk pertumbuhan gereja yang kuantitatif, tapi justru bagaimana gereja menjadi tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Jadi yang sebenarnya inti misi adalah yang gereja ada untuk dunia, di tengah-tengah dunia, bagaimana bisa gereja menjadi alat keselamatan Allah di tengah dunia. Tentu memang tadi sudah menyinggung bahwa pembinaan jemaat itu penting. Kalau jemaat tidak disiapkan, bagaimana jemaat diutus ke dunia menjadi tanda-tanda kerajaan Allah itu sendiri kan. Nah, jadi memang gereja harus giat untuk membina warga jemaatnya, tapi bukan untuk program gereja sendiri saja, tapi yang warga jemaat menjadi organ bisi, yaitu saksi di tengah-tengah
dunia. Itulah yang memang tujuannya. Kemudian yang gereja Korea yang hampir 80% lebih itu di bawah warga jemaat jumlahnya 100 orang. Ada 50, ada 30 juga banyak. Dan juga gereja desa itu rata-rata karena sekarang di Korea itu desa itu hanya 3% populasi Korea Selatan. Jadi memang di desa itu hanya orangnya sedikit saja di situ. Maka gereja Korea juga gereja Korea di desa juga sangat jumlahnya sedikit dan juga banyak tantangan itu juga menghadapi. Maka jangan menganggap gereja Korea itu gedungnya bagus, gedungnya tinggi, dan jumlahnya banyak. Bukan. 80% itu kurang lebih dari 100 jemaat warga jumlah jemaatnya. Namun demikian, mereka tetap setia, mereka tetap giat di dalam program misi itu. Itu yang saya sampaikan. Demikian. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, sehingga kita semakin memahami tentang betapa pentingnya menjadi gereja misioner, dan juga kita memahami bahwa seharusnya hal-hal yang duniawi seperti dana ya tidak menjadi persoalan, karena itu kita paham Allah bekerja dalam hal tersebut. Bapak Ibu, waktu kita sudah menunjukkan pukul 20.52, sedangkan waktu kita sampai 21.30. Kami buka termin terakhir mungkin ini ya, termin terakhir sebelum kita mengakhiri untuk sesi ini. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau juga melalui kolom chat. Bapak John R. Purba. Ada lagi? Baik, silahkan Pak. Baik, selamat malam Pak Li. Kedengaran ya suaranya ya? Ya. Terima kasih Pak Li sudah sharing dengan kami terkait dengan gereja ya yang pertumbuhannya sangat baik, misinya jalan gitu ya. Saya pengen bertanya Pak Li, kalau di Korea saya lihat memang pertumbuhannya sangat baik sekali, baik dari sisi gerejanya, tapi saya pikir bukan hanya gereja. Saya nggak tahu apakah ada korelasinya dengan pertumbuhan Korea Selatan itu sendiri. Jadi Korea Selatan itu pun yang mendunia beberapa tahun terakhir, khususnya 10 tahun terakhir lah ya. Bahkan masuk ke dunia yang cukup disegani, itu baik secara bisnis, teknologi, dan lain-lain. Itu saya lihat, apakah ada korelasinya juga dengan pertumbuhan gereja kita di Korea Selatan. Yang kedua, selain dari sisi ekonomi, dari sisi agama gitu, Korea Selatan juga saya lihat cukup signifikan pertumbuhannya dalam pola kehidupannya. Jadi ketika katakan kita ke Korea tahun 2000-an, itu jauh berbeda dengan sekarang. Gitu. Tahun 2010 berubah lagi. Tahun 2020 ke sini bahkan Korea itu sudah sedikit lebih modern dari Jepang saya lihat. Sehingga mungkin ada proses modernisasi juga di sana, baik dari sisi budayanya lebih adaptif gitu, sehingga memudahkan mereka berkembang. Dan menjadi pertanyaan,
ada juga perubahan kebijakan kepemimpinan di pemerintah di sana yang lebih terbuka dan lebih demokratis barangkali istilahnya ya. Sehingga Korea itu bertumbuh dengan pesat. Nah, apakah ada hubungannya ini balik dengan pertumbuhan Kristen juga, pertumbuhan gereja-gereja juga, sehingga kita semakin mudah mengimplementasikan iman kita, mengimplementasikan kasih kita dan misi kita ke lingkungan yang ada di sekitar gereja itu. Agak sedikit berbeda dengan di Indonesia, ketika tidak berbanding lurus antara keinginan kita bermisi dengan kebijakan pemerintah kita, akan begitu. Nah, mungkin itu poin pertanyaan saya, Pak Li. Apakah ada hubungannya dengan pertumbuhan secara ekonomi tadi? Yang kedua, apakah memang ada hubungannya juga dengan keterbukaan atau support dari government gitu ya, atau kebijakan pemerintah? Mungkin itu saja, Pak Li. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak John R. Purba. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Situa. Oh, ada dua ya. Bapak Situa Jati dari Purba. Kemudian yang tinggal satu, silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaan utama saya kepada Pendeta Lee ialah satu, bagaimana bentuk pengembelaan sistem sel yang diterapkan di gereja-gereja Korea? Apakah tema utama yang dibahas disusun oleh kantor sinode, atau apakah pembinaan sistem sel itu semacam perkunjungan pastoral, atau semacam sistem sel itulah yang menjadi dasar pembinaan gereja misi di Korea? Jadi seperti apa model-model tematik yang dilakukan oleh sistem sel tersebut? Mengingat kalau itu diterapkan di gereja kami, mungkin banyak kendala gitu, karena background setiap keluarga yang ada di jemaat adalah berbeda. Jadi tidak mungkin membahas teologi misi di setiap keluarga kalau memang respons dari keluarga itu tidak sama gitu. Jadi kita pengen tahu sistem sel yang seperti apa kira-kira contoh yang diberikan oleh gereja Korea di dalam membina jemaatnya, sehingga di dalam kurun waktu 20 tahun pertumbuhannya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Situa Jati dari Purba. Ini ada satu lagi, tidak apa-apa ya Pak. Yang terakhir dari Situa Lia Saragi. Silakan Nina. Selamat malam, terima kasih Bapak Pendeta kami. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Li yang sudah banyak memberikan motivasi khususnya malam ini. Jadi kami perwakilan dari Tarakannya Kalimantan yang lebih kurang sudah 2 tahun baru berdiri gereja GKPS di sini. Jadi dari pemaparan Bapak Pendeta Li tadi mengatakan bahwasanya semangat yang luar biasa dari jemaat Korea waktu itu, bagaimana mereka untuk membangun gereja. Nah, dan sangat luar biasanya lagi dan tersentuh ke hati bahwasanya mereka memiliki persepsi itu, apa yang mereka miliki itu adalah berasal dari Tuhan dan kembali untuk Tuhan. Benar. Nah, kita juga berpedoman seperti itu. Yang mau kami pertanyakan, Bapak, apakah di sana perekonomian mereka itu setara? Nah, apa yang menjadi pedoman kami, bahkan pembelajaran kami di sini yang kehidupan ekonominya itu tidak merata, tetapi kami memiliki kemauan yang mungkin boleh seperti yang Bapak ucapkan tadi dan menjadi motivasi kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih untuk bisa menyalurkan berkat untuk gereja dan mengembangkan gereja kami di sini. Terima kasih Bapak Li, terima kasih Bapak moderator kami, selamat malam. Terima kasih
Mungkin saya menjawab ya Pak, ada beberapa juga pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama itu dari Ibu Evi tadi, Ibu Evi Purba. Bagaimana tanda-tanda gereja yang berbisi? Kemudian ada dari Bapak Dedi Saragi. Apakah di Korea ada gereja kesukuan yang berbahasa daerah, bukan bahasa nasional Korea? Kemudian dari Ibu Eni Cenges, apakah di Korea itu juga ada gereja-gereja seperti GKPS, KBP, GKI, artinya banyak denominasi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Yang berikutnya, yang terakhir, bagaimana dukungan pemerintah itu tadi terhadap pertumbuhan gereja di Korea. Dan yang terakhir dari Bapak Jamerson Saragi, bagaimana mensinkronisasi sistem sel dengan program yang ada di GKPS, percuma tanganan atau program pemerintahan percuma tanganan, kalau di GKPS itu namanya percuma tanganan ya Pak. Di Korea mungkin tadi Bapak bilang grup sel ya. Itu Pak, itu dari kolom chat. Kami persilakan untuk Bapak yang tadi. Oh ya, yang pertama, memang pemerintah Korea ikut di dalam pertumbuhan gereja itu tidak ada. Jadi yang memang di Korea, gereja atau agama dengan pemerintah itu memang berpisah, tidak campur tangan di dalam urusan agama. Maka tidak ada kementerian agama itu ya di sana tidak ada. Jadi kemudian kedua, yang pertumbuhan ekonomi negara Korea Selatan itu ada kaitannya dengan yang pendidikan, yang itu sumber daya manusia. Karena Korea Selatan itu kecil, ya 1/5 dari Sumatera ya, Pulau Sumatera. Jadi suatu negara yang kecil dan juga penduduknya ya 45 jutaan. Jadi memang populasi juga sedikit. Sumber dunia, sumber juga di Korea tidak ada tidak ada minyak, dan juga sumber bumi itu juga sangat terbatas, memang hampir tidak ada. Tapi memang pakar ekonomi dunia mengatakan bahwa yang Korea Selatan itu karena sumber daya manusia, unsur pendidikan itu, jadi jadi hampir 90% lebih itu sekarang orang itu minimal S1 begitu. Jadi moral dan etika, kesadaran, tanggung jawab masyarakat dan sebagainya itu relatif lebih baik. Yang sekarang kita mau lihat Pak, England sekarang ada kerusuhan ya. Jadi mereka membunuh orang, merusak dan sebagainya. Jadi negara-negara misalnya Eropa ke Perancis, orang ke sana banyak pencopet misalnya. Tapi di Korea tidak ada misalnya kerusuhan atau pencopet atau perampok dan sebagainya. Jadi saya rasa itu salah satu itu dari sumbangan gereja. Jadi hampir itu yang di dalam agama itu agama Kristen yang paling banyak. Dan juga memang suatu sumbangan di gereja itu yang banyak menteri-menteri, pemimpin pemerintah itu memang banyak orang Kristen. Itu yang memang kita juga mengakui. Dan juga memang pertumbuhan gereja Korea
juga ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi juga ya. Jadi itu salah satu berkat Tuhan. Kemudian mengenai sistem sel, yang dulu itu sistem sel itu wilayah, itu kira-kira satu tempat kira-kira 8 atau sampai 10 keluarga di situ, itu satu sel. Tapi sekarang karena sekarang banyak warga dulu tinggal di sekitar gereja, tapi sekarang mereka di dalam kota itu mereka tersebar itu. Oleh karena itu yang memang agak sulit suatu sistem sel itu menurut wilayah. Sekarang yang itu juga Gereja Korea fokuskan, misalnya menurut golongan, misalnya ada yang keluarga yang baru pasangan baru, misalnya yang masih muda ya, keluarga yang masih muda, yang baru menikah, misalnya itu satu sel. Kemudian yang papa-papa yang profesi ya menurut profesi dan umurnya itu membuat sel begitu, atau ibu-ibu menurut umur dan sebagainya. Jadi daripada wilayah sekarang tetap ada yang menurut wilayah, tapi juga ada sistem sel menurut umur atau menurut golongan itu. Jadi membuat sel supaya mereka mudah berkumpul dan dinamis dan mereka di situ bertumbuh. Itu yang sekarang perubahan, ada yang sistem sel itu sendiri. Dan juga tadi Ibu Dia, Ibu Sintua Saragi yang bertanya tentang perekonomian Korea itu setara begitu. Tidak juga. Di Korea juga sangat tidak merata itu. Kesenjangan ekonomi itu sangat besar juga. Namun demikian memang ya orang kurang mampu pun memang malah bisa lebih setia. Mereka memberi perpuluhan, ikut di dalam persekutuan, ikut di dalam berbagai program misi itu. Kemudian di Korea itu satu suku, satu bahasa. Jadi tidak seperti Indonesia ya, banyak suku, banyak bahasa, itu tidak ada. Jadi satu suku, satu bahasa. Jadi memang tidak ada suatu perbedaan yang menonjol. Tapi juga ada misalnya wilayah provinsi itu, menurut provinsi jadi orangnya agak sifatnya berbeda, logat bahasanya ada berbeda, yaitu ada. Namun demikian tidak seperti Indonesia ya, suku beda dan bahasa beda, dan itu tidak ada. Jadi menurut saya Indonesia itu lintas budaya, jadi memang banyak suku, banyak bahasa, sehingga justru butuh yang pelayanan misi, bukan hanya terhadap sukunya sendiri, tapi melintasi budaya suku misalnya. Itu juga sangat penting menurut saya. Jadi GKPS itu bukan hanya memperhatikan terhadap suku Simalungun, tapi melewati batasan suku wilayah, malah memperhatikan orang-orang yang suku yang lain, yang marginal, yang miskin, yang pilihan, itu yang justru sangat penting. Ya demikian, terima kasih. Terima kasih. Jelasannya. Mungkin satu lagi ya Pak ya, tidak apa-apa, ada masuk dari saya. Serta sangat semangat sekali bagaimana menjadi gereja misioner. Yang terakhir, apakah di Korea untuk misi itu disampaikan pada setiap kesempatan kegiatan ibadah sehingga jemaat mampu memahami dan misi selain misi gereja itu sendiri?
Itu pertanyaan terakhir, Pak. Oh ya, jadi yang gereja memang punya untuk minggu misi itu sendiri ada. Kemudian setiap warga jemaat itu mereka persembahan khusus misi itu ada. Nah, jadi selain perpuluhan, selain persembahan syukur, tapi juga ada persembahan misi itu. Jadi memang warga jemaat waktu minggu misi mereka membuat janji begitu. Tiap bulan saya mempersembahkan untuk apa dan berapa jumlahnya begitu. Jadi setiap bulan jadi warga jemaat ikut di dalam persembahan juga. Nah, dan juga yang sering ada juga memang ada suatu program untuk misi itu sendiri. Jadi yang gereja membuat berbagai program itu sehingga ikut serta di dalam. Ya. Makasih. Maka setiap peserta yang sudah tanya dan sudah aktif, kita semakin memahami apa itu misi, apa itu gereja, dan bagaimana misi itu perlu direncanakan dengan baik. Jadi gereja perlu merencanakan misi supaya gereja bisa menjadi gereja misioner yang tidak tiba-tiba hadir, tapi dia memang harus direncanakan supaya kita bisa partisipasi dalam misi Allah di gereja itu terus dan gereja itu terus gereja. Terima kasih Pak Dr. Ini Suaranya putus-putus, Pendeta. ya gimana? Suaranya putus-putus tadi, Pendeta. Kurang terdengar. Oh, ini sudah terdengar. Ya, sudah selesai ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Lee. Jadi sekarang kita akan ke acara pengundian buku. Silakan Bang Wadi. Selamat kepada Bapak Dodi Sinaga mendapatkan 2 buah buku. Tolong dibaca dan kalau boleh di-review Pak ya di media sosialnya. Tolong menghubungi Cindy nanti Pak Dodi Sinaga untuk alamat pengirimannya, ongkos ditanggung oleh pemenang undian. Jadi Bapak Ibu demikian pertemuan kita. Nanti setelah kita berdoa, kita akan foto bersama sejenak. Jadi kata penutup dan doa kami memintakan kepada Bang Pak Pendeta Pak Posma. Penutup Bang. Foto saya bawa penutup ya. Jadi mari kita akhiri pertemuan belajar malam hari ini GKP Smart Guru. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena hari ini kami belajar tentang sebuah gereja yang diberkati dan bertumbuh secara luar biasa di Korea. Kami bersyukur bahwa spirit itu boleh kami dengar langsung dari seorang pendeta hamba Tuhan yang
bertumbuh dan mengalami sendiri gereja yang berkembang itu. Kami mohon berkati juga GKPS agar memiliki kerinduan untuk terus berkembang hingga mengutus misionaris, memberikan yang ada secara internal dan mengutus apa yang ada dalam struktur gereja, jemaatnya, anggarannya, strukturnya, SDM-nya untuk kepentingan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkatilah Pak Pendeta Likyude Moksanim, Tuhan berkati pelayanannya, kesehatannya, dan juga setiap keperluannya dalam bermisi di Palembang, Indonesia secara umum. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jadi Bapak Inang, mari kita membuka kamera kita yang tidak berhalangan ya, dan kita berfoto bersama. Silakan Cindy. Baik, sebentar di remove dulu semua spotlight-nya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, satu, dua, tiga. Selanjutnya, satu, dua, tiga. Yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah Jadi selesai Bapak demikian Ibu. pertemuan kita, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat. Dan kita bertemu kembali, nanti kami umumkan ya, tapi pembicara berikutnya adalah Pendeta Dr. Jenny Purba, dan topiknya juga akan kita sharingkan di grup seperti biasa. Terima kasih, selamat istirahat Pak Likyude Moksanim. Terima kasih Pak. Nanti akan kami hubungi kembali. Tuhan memberkati Pak. Terima kasih pelayan dan pengajarannya. Terima kasih Bapak Inang. Sehat Mai tak lupa. Oras. Oras Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Flora. Terima kasih Inang Pendeta. Linda Purba. Sehat-sehat Nang ya. Bye. Ya, malas suhur. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Ya.